Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 praktikum struktur data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu pengimplementasian graf di dalam VS Code. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Ada Arini Putri, Evi Deviati, Ahmad Rizky, Naufal Algani, dan juga saya sendiri, Nadia Ratuanjani. Eh, Langsung saja ke penjelasannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Nadia. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus di nomor satu. Di mana studi kasus nomor satu yaitu seekor tupai sedang menjelajahi pohon besar untuk mencari makan. Setiap simpul pohon diwakili oleh sebuah angka. Berikut adalah struktur pohon yang dipanjat oleh tupai. Vertexnya ada satu, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan edgesnya yaitu satu terhubung dengan 2 dan 3, sedangkan 2 terhubung dengan 4, 3 terhubung dengan 4 dan 5, 4 terhubung dengan 6, 5 terhubung dengan 6, dan 6 tidak terhubung dengan edges lainnya. Di sini kita menggunakan DFS dan BFS untuk menentukan urutan simpul pohon yang dilalui tupai melalui dari simpul. Di mana di sini terdapat graf yang terdiri dari 1 sampai 6 yang terhubung dengan edges masing-masing. Dan selanjutnya terdapat fungsi def, DFS, underscore rekursif, di mana fungsi tersebut merupakan fungsi yang digunakan untuk rekursif untuk menyelusuri graf, dan selanjutnya untuk setiap simpul akan ditelusuri sebelum sebelum kembali ke simpul sebelumnya. Selanjutnya terdapat def, dfs, underscore stack, di mana fungsi-fungsi tersebut yang tertera digunakan untuk digunakan untuk menggantikan rekursif dalam DFS dalam bentuk fungsi stack, di mana setiap tetangga ditambahkan dalam urutan terbalik agar penelusuran tetap mengikuti pola DFS. Selanjutnya, hasil DFS atau visited underscore rekursif, DFS underscore rekursif, visited underscore stack sama dengan DFS underscore stack, merupakan BFS yang menggunakan QW menggunakan Q untuk menelusuri graf secara level order berlapis. Selanjutnya, pada print hasil DFS akan dipanggil masing-masing dalam metode dan menampilkan urutan simpul yang dikunjunginya. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, untuk maaf, ulang. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu nomor 2. Di sini kita mengimplementasikan grafnya dalam bentuk kelas. Nah, dalam penjelasan source code kali ini, yang pertama ada eh, konstruktor init, di mana kita menggunakan def init. Nah, fungsi ini adalah berfungsi sebagai konstruktor yang dipanggil ke dalam graf. Nah, di sini init ini difungsikan sebagai inisialisasi graf sebagai eh, kelas kosongnya gitu. Lalu yang kedua ada penambahan simpul baru yaitu menggunakan def add vertex, di mana fungsi ini berfungsi untuk menambahkan simpul baru ke dalam graf, di mana parameternya sendiri adalah simpulnya yang akan ditambahkan. Nah, eh, proses dari penggunaan vertex ini adalah yang pertama, fungsi tersebut akan mengecek terlebih dahulu apakah simpulnya sudah ada di dalam graf. Jika belum, maka simpul akan ditambahkan. Lalu jika sudah ada, maka akan ada tampilan pesan yang menampilkan bahwa simpul tersebut sudah ada. Nah, output dari add vertex ini sendiri akan memberikan pesan konfirmasi berhasil atau tidaknya penambahan dari simpul tersebut. Lalu ada juga fungsi delete vertex, di mana delete vertex ini berfungsi untuk menghapus simpul beserta semua koneksinya dari graf, di mana parameternya sendiri vertex tersebut eh, berfungsi untuk menghapus simpul yang akan dihapus. Nah, proses kerjanya sendiri, yang pertama
fungsi tersebut akan mengecek terlebih dahulu akan ada simpul apakah ada simpul yang ada di dalam graf. Nah, jika iya, maka iterasi semua tetangga simpul tersebut akan akan menghapus hubungan mereka dengan simpul yang akan dihapus. Lalu setelah itu hapus simpul dari dictionary dan jika simpul tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan bahwa simpulnya tidak ada. Nah, output dari fungsi ini adalah konfirmasi pesan bahwa berhasil atau tidak, bahwa eh, pengha- penghapusan simpul ini adalah berhasil atau tidak. Lalu di sini juga ada fungsi def at age, di mana at age ini berfungsi untuk menambahkan sisi antara dua simpul, ya, alias untuk membuat hubungan dua arah. Nah, di sini ada parameternya yaitu ada vertex satu dan vertex 2, di mana vertex satu ini berfungsi sebagai simpul pertama, lalu vertex 2 ini berfungsi sebagai simpul keduanya. Nah, proses kerja dari fungsi add edge ini adalah yang pertama, fungsi ini akan mengecek terlebih dahulu kedua simpul yang ada di dalam graf. Lalu jika iya, maka simpul kedua dan simpul pertama itu akan ditambahkan dan sebaliknya. Lalu jika salah satu simpulnya tidak ada, maka akan ditampilkan pesan bahwa kedua simpul harus ada di dalam graf. Nah, output dari fungsi ini adalah akan ada pesan konfirmasi bahwa eh, ada atau tidaknya penambahan sisi di dalam graf tersebut. Lalu untuk yang berikutnya ada fungsi menghapus sisi yaitu delete edge. Nah, delete edge ini berfungsi untuk menghapus sisi antara dua simpul yang mana memiliki dua parameter yaitu ada vertex satu dan juga vertex 2. Vertex satu itu artinya adalah simpul pertama dan juga vertex 2 itu artinya adalah simpul keduanya. Nah, proses kerja dari fungsi delete edge ini sendiri yaitu yang pertama adalah mengecek terlebih dahulu apakah kedua simpulnya ada di graf dan memiliki hubungan. Nah, jika iya, maka simpul kedua dan pertama ini akan dihapus. Lalu jika tidak, maka akan menampilkan pesan bahwa sisi ini tidak ditemukan. Nah, output dari fungsi tersebut adalah memberikan pesan konfirmasi bahwa berhasil atau tidaknya penghapusan dari sisi-sisi tadi. Lalu ada fungsi yang terakhir yaitu ada display graph, di mana fungsi ini berfungsi untuk mencetak representasi graf yang sudah dikerjakan, yaitu yang mana proses kerjanya yaitu iterasi setiap simpul di dalam graf dan eh, iterasi iterasi setiap simpul di dalam graf ini akan menampilkan daftar tetangga untuk setiap simpul, yaitu outputnya sendiri adalah adjacency list dari grafnya. Oke, jadi untuk yang nomor dua kali ini kita dapat eh, mengimplementasikan secara sederhana graf tidak berarah atau undirected graph dengan operasi yang didukung meliputi menambahkan atau menghapus simpul, menambahkan atau menghapus sisi, dan juga menampilkan graf dalam bentuk adjacency list. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Dulu keluar lagi. Eh, oke, di sini ya, benar-benar. Di sini ada fungsi untuk membuat grafnya. Pertama-tama di sini kita bisa nambahkan simpul eh gimana bilang? Dengan sudah ada sudah dibuat di atas sudah ah dengan kelas yang sudah dibuat di atas kita bisa menggunakan kode g g dot add g dot add vertex untuk menambahkan setiap simpul. Di sini bisa kita lihat ada beberapa simpul bisa kita menambahkan simpul A, B, C, D, E dan F. Lalu selanjutnya ada juga fungsi untuk menambahkan sisi yaitu g dot add
edge. Jadi eh, hmm. Jadi di sini kita memasukkan dua simpul untuk untuk saling menghubungkannya dengan sisi. Yang bisa kita lihat di sini ada A ke B, A ke C, B ke D, B ke E, C ke F, dan D ke E. Lalu di sini juga kita bisa menghapus simpul dengan dengan kode G delete vertex. Di sini kita akan menghapus G dan H. Lalu kita juga bisa menghapus sisi dengan G delete B ke C. Jadi nanti B ke C sisinya dihapus. Lalu ini G display graph ini untuk menampilkan grafnya. Hmm. Untuk DF defense ini. eh, oh ini untuk DFS dan BFS ini untuk menampilkan menampilkan grafnya eh tergantung dengan kal- eh, di sini DFS di sini ada kode untuk menampilkan DFS dan BFS. DFS itu akan eh, menampilkan graf mengikuti jalur hingga mentok sebelum kembali. Dan untuk BFS-nya untuk mengunjungi setiap tangga secara bertahap. Udah belum ya? Di sini ada print eh, di sini print urutan komunikasi DVS mulai dari kelinci, dan di sini juga ada urutan komunikasi BFS mulai dari kelinci. Ya ini output yang akan dikeluarkan adalah untuk yang DFS akan mengeluarkan output eh, A B A B D E C F. Sedangkan untuk yang BFS akan mengeluarkan output A B C D E F. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil dari kode ini. Silakan. Eh, di sini terlampir bahwasanya ada di nomor satu itu ada hasil DFS menggunakan rekursi. Yaitu kalau misal kita menggunakan metode pencarian dengan deep depth first search, itu akan menghasilkan output berupa kita ke satu dulu, setelah itu kita kedua, setelah itu kita keempat, setelah itu ke enam, ketiga, lalu kelima. Nah, hal ini akan sama hasilnya, baik itu kita menggunakan rekursi ataupun start, karena hanya beda di metode saja. Setelah itu, ketika kita mencoba runningnya dengan menggunakan metode BFS atau Breadth First Search, itu akan menghasilkan output berupa satu dulu, habis itu kita kedua, setelah itu kita ketiga, setelah itu kita keempat, kelima, dan keenam. Nah, di nomor dua ini kita akan mendapatkan hasil berupa simpul A telah ditambahkan ke dalam graf karena ada ini tadi G at vertex, lalu G at vertex B sampai ke F ini akan terlampir semua di sini. Simpul-simpul apa yang sudah ditambahkan ke dalam graf. Gitu juga dengan sisi-sisi yang sudah ditambahkan, sisi AB, sisi AC, sisi BD sampai ke sisi DE, sisi DE. Nah, di sini kita nih akan menampilkan bahwasanya menghapus hewan yang ditentukan yang dulu komunikasi mereka. Nah, kita akan menghapus vertex G. Setelah itu akan muncul pemberitahuan di sini kalau misal simpul G itu tidak ditemukan di dalam graf karena sudah dihapus. Begitu juga dengan vertex H yang tidak ditemukan di dalam graf karena sudah dihapus. Lalu juga ada sisi B dengan C yang tidak ditemukan dalam graf karena sudah dihapus. Nah, kondisi sekarang atau graf sekarang setelah dihapus ditambahkan itu akan menghasilkan seperti ini. Itu ada A yang berhubungan dengan B, C, B berhubungan dengan A, D, E, C berhubungan dengan A dengan F, D berhubungan dengan B sama E berhubungan sama B dengan D, dan F berhubungan dengan C. Nah, kalau misal kita menggunakan metode pencarian yaitu DFS atau depth first search, itu akan menghasilkan A, lalu ke B, lalu ke D, lalu ke E, lalu ke C, lalu ke F. Ini kalau misalnya kita mulai dari kelinci atau apa. Nah, sedangkan kalau misal kita menghasilkan komunikasi
urutan komunikasi dimulai dari breadth first search itu akan menghasilkan output A ke B ke C lalu ke D lalu ke E lalu ke F. Ini kalau bisa kita mulai dari kelinci A. Ini adalah hasil dari codingan ini dan interpretasinya. Berdasarkan materi yang telah kita bahas hari ini, dapat disimpulkan bahwa graf adalah struktur data yang terdiri dari simpul atau vertex dan garis penghubung atau edge. Operasi dasar pada graf meliputi yang pertama ada penambahan simpul atau garis yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada adjacency list, yaitu menambah simpul dengan menambah entry baru dan menambah garis dengan menambah simpul target daftar dalam daftar tetangga. Selanjutnya ada adjacency matrix, yaitu menambah simpul dengan menambah baris dalam kolom, menambah garis dengan mengubah nilai matriks. Operasi yang kedua ada penghapusan simpul atau graf yang terbagi juga menjadi dua, yaitu adjacency list, yaitu menghapus simpul dan hubungan yang menghubungkannya. Menghapus garis dengan menghapus simpul target dari daftar tetangga. Selanjutnya ada adjacency matrix, yaitu menghapus simpul dengan menghapus baris dan kolom, menghapus garis dengan mengubah nilai matriks menjadi default atau nol. Operasi yang ketiga ada pencarian jalur. Yang pertama ada BFS, yaitu pencarian jalur terpendek di graf tidak berbobot. Yang kedua ada DFS, yaitu pencarian jalur mendalam, digunakan untuk mendeteksi siklus dan analisis komponen terhubung. Operasi yang keempat ada penelusuran graf. Yang pertama ada BFT, yaitu menelusuri simpul berdasarkan tingkat atau levelnya. Yang kedua ada DFT, yaitu menelusuri simpul sedalam mungkin sebelum kembali ke simpul awal. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, sekian beberapa penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dari cara penyampaian ataupun dalam cara berucap. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.